Ya semua, jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media. Nah, di video kali ini aku mau kasih gambaran ya ke teman-teman. 8 bulan saya nyicil emas itu di aplikasi Dana. Nah, ini adalah riwayat pembelian emas saya di aplikasi Dana. Jadi awal saya nyicil emas itu di tanggal 30 September tahun 2022. Nah, di sini saya mulai dengan nominal kecil ya, 21.000, seterusnya 6.000 dan seterusnya. Ini dengan nominal yang random ya, 50.000, 100.000, 50.000 sampai untuk pembelian terakhir itu di tanggal 31 Mei tahun 2023, dan pada saat video ini dibuat itu tanggal 9 Juni tahun 2023. Jadi kira-kira sudah berjalan selama 8 bulan lah. Dan ini adalah portofolionya. Untuk nilai investasi di sini ada keterangan Rp897.000, dan keterangannya ini untuk keuntungan atau kerugian ini saya rugi atau minus Rp2.907 atau 0,32%. Yes, benar. Jadi di sini saya 8 bulan nyicil emas di aplikasi Dana itu malah rugi, bukan untung, malah rugi. Jadi sebelumnya itu saya sudah bikin tutorial cara investasi emas di aplikasi Dana ya, itu sempat rame dan banyak yang mempermasalahkan mengenai keuntungannya. Sebenarnya nggak salah juga ya, karena yang namanya kita investasi pasti kita mengharapkan keuntungan. Tapi ya salah juga kalau misalnya kita itu mengharapkan keuntungan secara cepat pada instrumen investasi emas. Bukan hanya di aplikasi Dana, sama halnya di aplikasi lainnya kayak di Peluang, atau kamu beli emas secara fisik dan mengharapkan keuntungan secara cepat, itu salah besar. Karena dalam jangka pendek pergerakan harga emas itu sebenarnya juga volatile dan dia juga agak lambat pergerakannya ya. Dan yang kedua itu ada yang namanya spread harga. Nah, di sini kamu bisa lihat spread harganya di aplikasi Dana ya. Untuk harga beli ini adalah harga yang harus kamu keluarkan untuk membeli emas. Sedangkan untuk harga jual emas ini adalah harga yang akan kamu dapatkan ketika kamu itu menjual emas. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harga emas dalam jangka waktu yang panjang, ini adalah histori 5 tahun ke belakang harga emas. Di sini dia itu naik sebesar 70%. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman itu investasi emas dan mengharapkan keuntungan, silakan kamu harus bersabar. Minimal ya 5 tahun sampai 10 tahun, puluhan tahun lah, bertahun-tahun harus kamu sabar untuk mengharapkan keuntungan dari investasi emas ini. Kenapa di sini saya itu nyicil emas di aplikasi Dana? Karena tujuan saya itu nanti kalau misalnya sudah mencapai 1 gram itu bakalan saya cetak secara fisik. Secara fisik seperti ini. Ini kan emas antam secara fisik. Nanti bakalan saya cetak secara fisik seperti ini dan nanti bakalan saya simpan. Jadi saya simpan harta itu dalam bentuk emas juga. Nah, tentunya nanti bakalan saya videoin juga dan saya bakalan upload. Jadi jangan lupa subscribe biar nanti teman-teman bisa tahu prosesnya dan gambarannya seperti apa ya. Nah, kemarin juga ada yang nanya untuk kalau investasi kayak gini halal nggak bang? Setahu saya untuk membeli emas secara online aja kayaknya nggak boleh. Setahu saya ya. Apalagi secara dengan cicil seperti ini. Karena seingat aku, saya juga pernah ngaji ya. Ketika membeli emas itu harus secara kontan. Maksudnya gini, ketika saya ingin membeli emas ya, saya sudah keluarkan uang untuk membeli emas kepada penjual. Pada saat itu juga saya harus menerima emasnya. Jadi secara kontan. Nanti takutnya riba ya kalau misalnya kita membeli emas secara online. Tapi ada beberapa yang memperbolehkan. Ini aja dari fatwa DSN MUI, ini investasi emas itu sah dan dibolehkan. Tapi kalau menurut saya sih mending dihindari ya. Jadi mending membeli emas secara kontan seperti yang saya bilang tadi. Ini nanti bakalan saya rubah ya cara seperti ini. Nanti rencananya saya bakalan cicil nabung dulu di aplikasi Bibit di reksadana ya. Nanti kalau misalnya uangnya sudah cukup untuk 1 gram, nanti bakalan saya tarik dan saya belikan mungkin di Pegadaian. Kalau di Pegadaian kan ada ya biasanya. Nah, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.